Kita lanjut lagi. Jadi tadinya sudah terredistribusi balik lagi ke darah, pena, lalu eh, obat akan mulai hilang efeknya ya, pasien akan mengalami recovery. Nah ini tadi ada istilahnya apa ya, bus pencucian gitu ya. Ada bus in, ada bus out. Jadi tadi kalau saat-saat mau masuk tadi ada alveolar bus in tadi ya, di mana fungsi alveoli ini berjalan dengan baik, maka dia akan bisa menyampaikan eh, obat-obat inhalasi ini sampai ke dalam darah dengan jumlah yang optimal. Terus bawalah ke dalam darah yang tadi dari arteri ya menuju ke otak tadi. Eh, Kemudian ya tadi faktor-faktor banyak ya, ada faktor kardiovaskuler, ya pembuluh darahnya, fungsi paru dan sebagainya itu mendukung untuk pencapaian tadi ya obat-obat yang memang sudah diperkirakan bisa masuk secara optimal. Terus nanti dari persalinan darah arteri ke otak ada apa ya uptake atau pengambilan obat oleh jaringan ya terutama jaringan saraf pusat. Jadi mestinya begitu karena harapannya targetnya di sana bukan di jaringan lain ya kadang-kadang nah itu kadang yang mungkin orang-orang yang obes apa ya kadang karena ini obat lipofil ketemu jaringan lipid lain di luar otak juga bisa saja terdistribusi ke situ ya sehingga perlu perhitungan untuk mungkin meningkatkan lebih daripada orang-orang yang tidak obesitas sebenarnya. Nah, tadi ya menghindari resiko apa ya salah atau kadar yang tidak diinginkan tidak tercapai, pasien lebih duluan sadar ya sebelum operasi selesai misalnya. Hmm. Kemudian setelah itu kerja berjalan sampai waktu yang diinginkan, nanti ada apa bus out. Jadi apa redistribusi bawa lagi ke darah pena nanti yang kadang-kadang yang volatil tadi akan di bus out ya oleh alveoli tadi atau mekanisme pencucian yang lewat ginjal ya katanya pembuangan maksudnya ekskresi ada yang memang disampaikan ke hati metabolisme lebih hidrofil lalu dibuang lewat ginjal misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa jalur, ada yang lewat bus out-nya lewat ekshalasi udara nafas, ada juga yang lewat eh, dari ginjal. Oke. Ini tadi ya pas proses pertukaran dari paru-paru, inhalasi, kemudian masuk ke alveoli di situ. Jadi ada orang-orang yang bermasalah dengan ada mungkin yang tadi asma, penyempitan, di bronkus, bronkiolus, ya kemudian ada gangguan-gangguan yang kayak apa emfisema, kemudian apa, penyakit paru obstruksi kronis itu bermasalah ya karena pertukarannya tidak berjalan dengan baik. Jadi itu akan menyulitkan pada mesinnya tadi, sehingga biasanya mungkin jalur yang ini mungkin akan bermasalah sekali. Terus tadi berkaitan dengan kelarutan obat dalam darah, karena lipofilitasnya nanti dia akan terbawa darah menuju ke tempat-tempat lipofil, terutama mungkin sasarannya adalah otak tadi ya, uptake ke jaringan, terutama jaringan yang ada di otak. Nah ini dari tadi yang intens apa ya potensi tinggi tadi ya ada kaitan dengan tingkat solubilitas dari obat-obat anestetik inhalasi tadi. Jadi berkaitan dengan kelarutan di dalam darah tadi, larutan paling tinggi ya ikuti enfluran, isofluran dan seterusnya sampai ini terus oksid yang rendah tadi potensinya ya. Terus curah jantung tadi ya kan berkaitan dengan sirkulasi darah yang dipompakan oleh jantung ya menuju ke jaringan-jaringan terutama ke otak. Jadi akan mempengaruhi penghantaran obat tadi ke jaringan di otak.
otaknya sendiri. Jadi pada kasus-kasus orang yang gagal jantung atau mungkin gangguan-gangguan di inilah ya kardiovaskuler biasanya akan bermasalah dengan penyampaian obat ke jaringan otak. Jadi mungkin ada yang tersampaikan dengan lambat ya atau mungkin kecil dan sebagainya. Jadi makanya ini sangat berpengaruh tadi ya ada fungsi parunya, kondisi alveoli, terus kardiovaskuler, ya, mungkin pembuluh darahnya sendiri ya, aliran darah dan sebagainya. Jadi mungkin kondisi patologis lain yang mempengaruhi apa ya viskositas darah misalnya juga mungkin ada dampak di situ juga dalam hal distribusi obat ya tadi atau mungkin nanti pas redistribusi juga. Jadi banyak hal yang mendukung ya untuk ketercapaian kondisi apa, anestesi ini agar dia berfungsi baik, mencapai kondisi yang memang optimal. eh, Juga nanti pas pemulihan juga akan lebih cepat ya, lebih efektif. Oke, kemudian ini tadi ya untuk pengambilan ke dalam jaringan, terutama jaringan otak tadi. Jadi senyawa-senyawa yang tadi sifatnya hidrofobik akan mudah untuk dimasukkannya. Contoh tadi ya, yang paling banyak di otak karena lipofil ya. Tapi ada jaringan lain yang juga bisa mengambil ya, contohnya jantung. Jadi kadang-kadang pada area atau organ tertentu eh, apa ya ada dampak di oleh obat-obat tadi. Kalau jaringan otot perfusinya kurang bagus, aliran ke ininya kurang bagus, jadi akan biasanya akan lama kalau untuk menjalani anestesinya. Tapi kalau kayak otak tadi relatif lebih cepat. Lemak juga, jadi dia sebenarnya lipofil, tapi perfusi darahnya memang tidak setinggi perfusi otak ya. Dari tadi ada memang betul ada sifat lipofilitas, tapi belum tentu jaringan-jaringan lipofil ini eh, tersuplai darah dengan baik. Artinya aliran darah menuju ke jaringan-jaringan tadi memang apa ya tinggi gitu ya. Beda dengan otak kan memang disuplai dengan tingginya. Jadi perfusinya di lemak itu memang rendah atau kurang sehingga walaupun sangat larut tapi dia tidak banyak terakumulasi di situ. Tapi tetap ada ya, walaupun kecil tetap ada. Sehingga tadi bisa saja mengurangi kadar obat yang bisa tersampaikan di obat tadi. Sama juga dengan tulang, persendian, ya itu juga perfusinya kurang bagus. Terus ini saat bus out di saat pemberian anestetik dihentikan, nanti ada tadi ya lepas lah. Misalnya ada masanya obat-obat yang tadi sudah terikat akan lepas dari tempat kerja tadi dan kemudian terbawa keluar menuju ke vena dalam vena ya lalu di metabolisme diekskresi ke ginjal atau mungkin tadi di metabolisme dieksalasi dan seterusnya ya ada jalur-jalur tertentu yang jadi lewat pembuangannya obat tadi ini tadi eh, ya, ada plus minusnya maksudnya ya. Jadi antara ada tadi mungkin ada potensi tinggi halutan, tapi mungkin juga ada sisi negatif apa ya.
ini toksisitas atau apa yang lebih tinggi. Jadi eh, dikatakan tidak ada yang superior ya, walaupun tadi potensi tinggi diinginkan ya, tapi mungkin ada sisi negatif yang contoh ini ada memicu aritmia, hipotensi. Nah ini kan bahaya ya kalau tadi sampai jadi hipotensi. Nah tadi untuk bisa kembali berjalan distribusi atau redistribusi kan ada kaitannya dengan sirkulasi darah ya, tekanan darah, ritme jantung dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dia juga dikombinasi dengan nitrit oksid atau malah diberi beberapa agen vasokonstriktor dan dilatrin. Terus keracunan ada anoreksia, nausea, muntah ya, mirip kayak hepatitis. Terus nih harus ada jeda untuk pemberian 2 sampai 3 minggu. Kemudian enfluran tadi potensinya di bawah halotan, tapi induksi dan recovery-nya lebih cepat ya. Ada sisi positifnya gitu ya. Walaupun dia kurang poten, tapi potensi di bawah halotan, tapi ada induksi dan recovery lebih cepat. Kemudian 2% tadi ya ada metabolit halogenasi ya. Tadi ada metabolit yang dia masih punya fluor dan fluoran fluor ya, ada fluornya. Nah, fluor metabolit itu juga ada toksisitas juga, terutama pada ginjal. Aritmianya lebih kecil daripada halotan, tapi relaksan ototnya lebih tinggi daripada halotan. Jadi ada ya tadi plus minusnya lah ya. Oke. Tapi ada sisi eksitasi pada saraf pusat ada dosis yang naik. Aduh, tadi mungkin salah-salah. Dosis berpotensi pada eksitasi saraf. Ini biotransformasi dan toksitas organnya lebih rendah, tidak menginduksi dari apa, potensi lebih rendah lagi, tapi toksitasnya rendah, tidak sampai terjadi aritmia pada jantung, molekulnya stabil, sedikit metabolisme menjadi fluoride, ya, jadi metabolit fluoride-nya minim sekali, jadi lebih aman ya dari sisi keamanan, jadi tidak toksik ke jaringan. Ya inilah kelebihan-kelebihannya, walaupun ada kekurangan dari sisi potensi. Terus metoksifuran paling kuat di sini, metabolisme tapi dari ion fluoride ya, toksik tadi ya, ke ginjal. Terus untuk kasus kayak apa kandungan ya obstetrik itu tidak disebabkan dan tidak diberikan karena relaksa apa ya, tidak menyebabkan relaksa tadi membuat uterus tidak relaksasi, tidak mengalami relaksasi, malah kontraksi. Nitris oksid tadi eh, paling rendah potensinya, paling lemah, tapi ada analgesiknya cukup bagus ya. Makanya saya sering dikombinasi tadi. Jadi mungkin yang satu potensinya tinggi, tapi nitris oksid analgesiknya tinggi juga, yang digabung. Masuk ke jaringan sangat cepat, ekstresi juga cepat. Terus tidak sampai membuat depresi pernapasan, ada relaksasi otot, peningkatan aliran darah di otak, jadi tadi perfusi-perfusi diperbaiki malah ya, tapi hepatotoksi, ya itulah plus minusnya. Kemudian ada sevofluran, ini ada untuk induksi, lalu ada ya sama tadi bisa untuk maintenance juga ya, karena vapor tadi ya, mudah menguap, terus tidak mengiritasi jaringan, tidak merusak saluran nafas, ini bisa dipakai untuk anak-anak, tapi solubilitasnya rendah di darah, sehingga eh, pengambilan
jaringannya lebih cepat. Jadi ini yang intravena, biasanya tadi untuk induksi di awal-awal ya, supaya tadi orang bisa tercapai kondisi ketidaksadaran, penghilangan rasa sakit, analgesia. Tuh. Tadi ada barbiturat, ada benzodiazepin, propofol, ketamin, atau morfin ya, turunan opioid. Morfin. Ini barbiturat contohnya ya, ada tiopental tadi salah satunya, eh, tiamilal juga bisa, solubilitas lemak tinggi, sifat anestesi atau ini anestesi menghilangkan rasa ininya sakitnya yang lebih tinggi ya, tapi analgesiknya rendah. Kemudian masuk ke saraf pusat yang juga cepat mendepres fungsi saraf pusat. Kemudian bisa difusi ke organ-organ lain, ada otot skelet dan jaringan lemak. Nah, ini sering ya jaringan lemak menjadi tempat untuk pengikatan anestetik ini, ya karena tadi ikatannya cukup tinggi ya, kuat sehingga lebih sulit melepaskan. Ya. Kemudian ya karena tadi analgesiknya lemah biasanya dikombinasi atau diperkuat dengan eh, tambahan analgesik lain ya untuk eh, membuat tadi ada penghilangan rasa sakit yang lebih baik. Ini beberapa dampak yang lain, ada depresi pada pernapasan, ya apnea, eh, apa ya, dinding dada ya, pada spasmus, spasmus pada otot-otot yang ada di dinding dada, laryngospasmus, bronchospasmus, jadi pada pasien-pasien asma jadi masalah di kontraindikasi. Contoh ada dia, kemudian yang lain diazepam, jadi lorazepam, midazolam yang potensinya memang tinggi ya, sering dipakai, tapi ada sedasinya. Kemudian opioid, ada fentanyl yang paling banyak digunakan daripada morfin ya. Ada efek analgesik juga. Jadi tadi ya ada dua fungsi lah, penghilangan eh, apa untuk anestesi dan analgesik. Tapi sentral ya, jadi menekan rasa nyeri secara sentral. Tapi ini efek-efek lain yang mungkin tidak diinginkan ya, hipotensi, depresi respirasi, kontraksi otot, eh, mual muntah dan seterusnya. Ketamin, hmm, induksi pada anestesi, lalu ini bisa pada pasien-pasien yang eh, sudah bangun tapi belum sadar ya, jadi belum mengalami rasa sakit, bisa jadi tadi memicu apa sih ya, eh, kayaknya pasien sudah recovery gitu ya, tapi masih sebetulnya efek analgesianya masih berjalan, jadi belum merasakan rasa sakit dan kadang-kadang kesadarannya belum pulih gitu ya. Lalu ada stimulasi ke jantung, jadi tadi ada ya perubahan-perubahan pada tekanan darah, meningkatkan tekanan darah, lalu meningkatkan surat jantung. Terus kanal limfofil, jadi dia masuk ke otak dengan cepat. Metabolismenya ada di hati. Terus propofol ini bisa disampaikan tadi bisa lewat intravena ya, dengan onset yang cepat, durasinya singkat. Biasanya tadi untuk hanya induksi lalu dilanjut dengan tadi yang inhalasi ya. Eh, ada efek sedasi, hipnosis, eh, seringkali diberi tambahan analgesi karena tadi sebab analgesiknya kurang. Dan ada depresi di saraf pusat, penurunan tekanan darah,
juga penurunan tekanan intrakranial. Ya, ini kira-kira mungkin tadi rangkuman dari beberapa bahan dari halotan, enfuran, sulfuran, dan itu sampai nitrit oksid tadi. Nah, tadi sebelum menjalani anestesinya, pasien biasanya akan di pre-anestesi dulu ya, dengan tadi untuk menghilangkan kecemasan, ketakutan, panik, dan seterusnya. Diberikan benzodiazepin, midazolam, atau diazepam. Atau dengan barbiturat ya, pentobarbital juga bisa. Kemudian obat-obat lain, ada antihistamin, terus ini untuk penanganan alergi ya tadi antihistamin dan diphenhidramine, lalu antiemetik ya. Jadi biasanya dengan obat-obat ini tadi apalagi opioid ya, efek mual muntah itu akan kuat sehingga biasanya diberikan penangkalnya dulu. Jadi ada pre-anestesi diberikan antiemetik, biasanya ondansetron, kemudian ada analgesik tadi ya, analgesik untuk peniadaan rasa sakit. Misal tadi mungkin dari obat-obat yang kalau benzodiazepin kurang kuat ya, jadi bisa dikombinasikan dengan fentanyl misalnya. Ini obat-obat yang lain, eh, anticholinergic untuk tadi mengurangi bradikati, saya kira selesai kan. Oke, ini yang lokal ya. Jadi kalau operasi-operasi yang tadi besar seperti itu, kalau untuk operasi kecil, tindakan medis ya pembedahan kecil, cabut gigi kita bisa pakai anestetik lokal. Nah, jadi blokadenya juga hanya di saraf-saraf tepi, saraf lokal yang sedang ditindak ya, jadi lokasi sekitar saja. Jadi dia akan blokade saraf-saraf yang ada di sekitar yang sedang ditindak medis supaya tidak terjadi perjalanan rangsangan nyeri ya, tidak dilanjutkan ya, tidak diteruskan. Oke. Oke, ini tadi saya ya intinya sama lah ya. Di area-area tepi juga banyak neuron, di mana neuron tadi juga akan mengalami eksitasi. Dari eksitasi akan memungkinkan penerusan rangsangan, terutama rangsangan nyeri ya. Kalau ada misalnya kita dijahit kan pasti tindakan tadi akan mengundang sensasi nyeri ya. Nah, sensasi itu akan dilanjutkan, diteruskan menuju ke saraf pusat sehingga kita bisa merasakan sakit. Nah, agar tidak merasakan sakit, area tadi dilokalisir, diblok supaya saraf tidak memberi penerusan rangsangan nyeri. Nah, dengan penutupan itu seseorang tidak merasakan rasa sakit. Nah, ini yang sama ya tadi di saluran ion natrium diblok sehingga tidak terjadi penerusan rangsangan. Nah, dari anestetik lokal itu ada jenis ester. Jadi kalau Anda mungkin belajar kimia dulu ya, asam karboksilat, kalau rumus umum R, C, O, OH ya gitu ya. Dikombinasi, digabung dengan alkohol, ROH, nanti eh, COOH, CO, ikatan lengkap CO, lalu yang satunya OH, dan ikatan tunggal. Hanya itu nanti akan dilepas dan dia mengambil eh, apa tadi eh, alkil dan dari alkohol ya, sehingga terjadilah RCOOR gitu ya. Lalu ya gitu. Jadi terbentuklah ester eh,
dari senyawa karboksilat dan alkohol tadi. Nah, namun biasanya senyawa ini rentan atau mudah sekali pecah terhidrolisis. Jadi ikatan yang tadi apa antara OH yang hanya lepas dengan alkohol tadi akan mudah sekali pecah dengan cara hidrolisis sehingga efeknya juga relatif pendek. Jadi sering ya kalau kita ingin lagi cabut gigi atau apa, kita sudah disemprot anestetik lokal misalnya, atau mungkin disuntikan juga ya. Tapi operasi apa ya tindakan belum selesai, kita udah merasakan sakit lagi ya, sudah merasakan sakit. Memang artinya obat-obat ini sudah tidak bekerja lagi karena tadi terlalu mudah untuk dipecah dari ikatan di tempat kerja dan ya tadi membuat efek akan apa ya hilang, akhirnya rasa nyeri datang lagi ya karena masih berjalan proses tindakan medisnya. Eh, Memang ada turunan-turunan yang lebih kuat ya, tapi biasanya tadi semakin panjang masa kerjanya relatif lebih toksik, toksisitasnya lebih tinggi gitu. Terus ada lagi yang amida, jadi tidak RCOOH ya, RCOONH ya, ada amidanya itu ya. Tadi bedanya di situ aja, tapi kurang lebihnya juga sama. Ikatan-ikatan itu juga bukan ikatan yang kuat dan mudah terhidrolisis sehingga relatif cepat kerjanya, singkat ya. Ini contohnya ada prokain, tetrakain, benzokain ya. Kalau kita lihat potensinya hanya satu, tapi ada juga yang 16. Tapi, sehingga untuk kerjanya panjang bisa ya. Tapi ya panjangnya hitungan masih jam juga ya dari detik sampai kalau yang lain bahkan menit gitu. Jadi ada yang short itu pendek hanya beberapa menit. Hitungannya menit sampai jam. Jadi tidak panjang. Contoh-contoh ya. Yang ester, lalu yang amida, ada lidokain, bufivakain, mebivakain, ya, lain-lain. Tadi ada yang sama ya, ada yang short, ada yang medium, ada yang long. Biasanya makin panjang toksiknya lebih tinggi. Oke. Jadi sebenarnya ya sekilas bekerja di lokal saraf-saraf di situ saja, nanti akan di apa ya 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 tetap memang ada yang terbawa ke darah juga ya, tersampaikan ke darah nanti akan. Nah, sehingga tadi dengan makin dia mudah dibawa ke darah juga memungkinkan untuk apa ya tidak terlokalisir di lokasi yang diinginkan gitu, sehingga berkurang dari lokasi kadar yang diinginkan berada di lokasi yang sedang ditindak medis. Jadi kadang-kadang diberikan vasokonstriktor supaya tidak terdistribusi. Jadi obatnya tetap berada di situ saja gitu, menyatakan rasa sakit dengan cara memblok saraf-saraf neuron-neuron yang tadi saluran ion natrium gitu ya diblok. Gitu. Jadi kadang-kadang ditambahi vasokonstriktor. Jadi durasi yang tadi beberapa pendek jadi lebih bisa diperpanjang. Kalau yang sudah long acting sudah tidak perlu vasokonstriktor lagi. Terus ini eh, ada yang diinjeksikan, ada yang disemprot ya, tergantung tujuan. Ya, baik. Itu. Lalu ini tadi yang dari obat-obat sedatif hipnotik ya. Eh, jadi bisa tadi menghilangkan rasa cemas, memicu tidur, penenangan, dan sebagainya.
Jadi fungsinya sudah kita jelaskan ya. Buka saluran Florida dan seterusnya ya. Tapi memang ada yang kerjaannya lebih poten, high potensi, ada yang moderat, ada yang rendah, low potensi juga. Ini barbiturat juga demikian. Ya, jadi mekanismenya sudah dijelaskan ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait obat-obat ini. Ini tadi ya cara kerja tadi menutup saluran natrium, eh, ya sehingga tidak menjadi tempat lalu lalangnya natrium ya. Kalau natrium masuk kan eksitasi saraf ya, eksitasi malah meneruskan perjalanan rangsangan jadi di blok sengaja di. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Eh, Selamat Ya, pagi, Pak. silakan. Monggo, monggo, silakan. Eh, Mau tanya nih, Pak. Zaman Hmm, di tempat saya itu kan, ya ini cerita dari senior sih, senior di tempat kerja hmm, kan, di era 80, di awal 90 itu kan, ortoped itu kan sangat sedikit sekali. hmm, Ya, jadi eh, teman-teman fisioterapi yang eh, senior-senior itu di era itu tuh pada kasus dislokasi bahu, dislokasi siku hmm, eh, itu yang melakukan adalah fisioterapi. Jadi bukan ortoped karena waktu itu ortopednya hmm, sangat-sangat mungkin belum ada di tempat saya. Mungkin kalau di Solo udah ada tapi di Klaten waktu itu mungkin belum ada. hmm, Lah, hmm, pada saat melakukan reposisi itu kan diberikan lidokain ya, Pak ya. Kalau hmm, ceritanya dari teman itu. Lah, ya, kalau untuk sekarang ini kan dislokasi seperti itu kan ranahnya kan sudah masuk ke OK ya, Pak ya, ke ruang operasi. ya, ya, Pertanyaan saya, adakah mungkin saya mohon maaf tadi mungkin hmm, Pak Gunawan sudah menjelaskan atau mungkin saya yang kurang fokus. hmm, eh, Adakah side effect-nya apa sih Pak jika itu pada saat itu ya di era 80-an itu pemberian lidokain tanpa harus ke ruang operasi karena kan setahu saya kan untuk saat ini kan semuanya kan hmm, sudah dihandle sama ortoped ya di ruang operasi. Dan hmm, kalau efek buruknya apa pada saat sekitar tahun itu pemberian lidokain untuk reposisi dan kan yang ya, waktu itu yang mereposisikan hanya fisioterapi dan juga perawat. Waktu itu ya, memang distribusi dokter di Klaten itu mungkin belum terlalu banyak maaf, saat ini. ya, Makasih. ya. Sebenarnya apa ya? Obat ini relatif mudah apa sih, misalnya dibuang dari tubuh ya. Karena tadi memang kayak Hmm, lidokain memang efeknya sangat sementara. Jadi dengan tindakan yang mungkin pada saat tadi memposisikan tulang agar apa ya tertata lagi ya, mungkin kan mungkin ada apa slip atau apa ya, kita tata kembali supaya posisinya benar, kan pasti kan sakit ya, pas dibenarkan pasti kan sakit ya. Nah, menghilangkan rasa sakit yang sementara itu ya saya rasa memang betulnya dengan anestetik lokal yang memang efeknya sementara saja. Jadi eh, tadi memang ada beberapa efek yang katakan mungkin apalah ya, tapi karena hanya apa sih obat ini relatif singkat ya keberadaannya dalam tubuh, jadi apabila digunakan di dosis yang mungkin tidak terlalu besar, saya rasa nggak terlalu masalah sih. Jadi relatif aman lah misalnya. Jadi, Oke, mm, jadi kayak yang rada berat tadi, misal kayak apa sih ya, beberapa turunan yang amida ada apa sih tadi ada dibukain apa itu semakin lama semakin panjang. Jadi memang sengaja memang kayaknya mencari yang tidak panjang kerjanya ya. Karena oke, obat-obat yang uh, apa kerja panjang ini rada toksik gitu. Contoh yang long tadi lidokain kan medium ya, hanya potensi 4 atau misalnya metikain hanya potensi 2. Obat ini akan segera dieliminasi saja sih. Jadi karena dia cepat putus,
ikatan, efeknya sementara saja, dia sudah terekskresikan atau terbuang ya, sehingga tidak menimbulkan efek toksik yang berbahaya. Tapi kalau yang panjang-panjang seperti ini, bufibakain ya, potensi 16, propipakain dan sebagainya itu memang relatif yang long-long ini relatif ada sisi negatif yang lebih tinggi dibanding yang medium. Jadi saya rasa pemilihan yang medium memang sudah jadi pertimbangan karena tadi dengan efek sementara hanya sekedar menata lagi ya posisi tulang eh, dengan efek yang memang kecil, hampir nggak ada lah boleh dikatakan gitu. Nggak ada. Oke, Kurangnya pas. makasih Pak. Ya. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi. Pak, saya tanya Pak. Ya. Tadi untuk obat yang menekan di SSP tadi kan setelah itu obatnya habis, dia kan ikatan itu kan akan pecah Pak. Jadi Ya. untuk menghilangkan efek-efek itu kan dibawa darah ke hati dan akan metabolisme dan Ya. diekskresikan kembali. Dan kalau seumpama pasien itu untuk ke hatinya itu dia ada gangguan gitu sehingga dia tidak bisa menjalani Oh, fungsinya dengan baik itu seperti apa Pak itunya? ya, tadi Efeknya untuk recovery-nya. betul ya. Jadi ada masalah di bus out-nya tadi ya. Mungkin bus in-nya Ya. nggak apa-apa, misal paru bagus ya, tapi atau kardiovaskuler juga masih bagus, tapi hati bermasalah kan. Jadi masalahnya hanya pada saat mungkin menghilangkan efek obat dari tubuh ya. Ya memang jadi Mm-mm. lambat sih, jadi lebih lambat. Jadi mungkin kayak recovery-nya akan lebih lama, eh, bisa mungkin potensi ada efek samping ya yang mungkin akan dialami oleh si pasien tentunya karena keberadaan obat itu akan eh, berjalan lebih lama di dalam tubuhnya, tidak segera tereliminasi dari tubuhnya gitu. Mm-mm. Itu mungkin Eh, ke arah paralisis paralisis kemodular nggak Pak? Efeknya nyampe ke situ enggak? itu Kan lama tuh, lambat. bisa bisa saja ya karena tadi penumpukan efeknya masih berkepanjangan istilahnya ya. Kalau Nggih. orangnya apa sih namanya normal, semuanya kondisi bagus kan segera Aman. ini ya akan diproses untuk dibuang di metabolisme dan dibuang. Tapi karena ini agak panjang menumpuknya jadi lebih lama, bisa saja ya dengan adanya misalnya ada peningkatan kadar lagi, akhirnya sudah lepas tapi masih kadar obat di dalam darah itu masih ada, bisa saja ini redistribusi ya tertarik lagi dan bekerja lagi jadi ada pemanjangan efek yang nantinya mungkin aja mengundang efek samping biasanya gitu. Nah ini dia makanya kan orang tadi kan baru perlu ditinjau semua aspek organ ya tadi dari paru, jantung, pembuluh darah, sirkulasi darah, perfusinya, lalu fungsi organ ginjal untuk ekskresi, hati untuk metabolisme. Jadi semua harus dicek memang kondisi bagus gitu. Mungkin misalnya ada masalah ya, mungkin ya ada pemilihan obat yang mungkin potensinya tidak terlalu tinggi bisa aja. Contoh ya, mungkin menghindari risiko tadi bisa dicarikan obat lain yang potensi tidak high potensi gitu. Karena mungkin yang high potensi ada risiko-risiko yang memang lebih berbahaya. Kalau kalau tadi terjadi penumpukan ya, nanti mengambilnya mungkin yang medium tadi ya misalnya. Nah itu bisa menjadi salah satu alternatif. Apakah